semangat kami adalah semangat kemandirian, karena ketika kita untuk ingin punya prinsip yang mandiri, tidak terombang-ambing oleh zaman ataupun kepentingan, kita harus punya prinsip, kita harus mandiri. Nah, ketika prinsip ini harus mandiri, otomatis harus ditopang dengan kemandirian finansial juga. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Hari ini kita kembali lagi di channel yang sangat luar biasa, ya, dan tentunya hari ini kita juga akan menghadirkan, kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini sangat inspiratif sekali. Nah, tapi sebelum kita lanjut kepada sesi kita berikutnya, saya mengajak pada para pemirsa atau mungkin saat ini yang sedang menonton channel YouTube Total Quality Indonesia, jangan lupa, ayo kita bantu channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik lagi dengan kita klik tombol subscribe, ya. Dan jangan lupa teman-teman, supaya kita bisa menerima update terbaru dari konten-konten motivasi dari Total Quality Indonesia, jangan lupa klik tombol lonceng di sebelah tombol subscribe. Nah, jangan lupa juga kita juga ada di media sosial, ya. Silahkan juga kita bisa saling follow di media sosial Total Quality Indonesia. Di sana kita saling berbagi kebaikan. Oke, seperti janji saya tadi, ya, para pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah Direktur Utama dari PT Sidogiri Mandiri Utama, dan beliau saat ini juga menjabat sebagai Wakil Direktur dari PT Sidogiri Mitra Utama. Mari kita sambut dengan luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Edi Amin. Waalaikumsalam, Pak Hafid. Nah, bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik. Aduh, ya. Gimana kabarnya teman-teman di sana Pak Edi? Alhamdulillah luar biasa. Oh, luar biasa, Ya. Selalu luar biasa Pak Edi, ya. Nah, Pak Edi, ya, kita di kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi hari ini meluangkan waktu, ya. Mungkin Pak Edi sangat sibuk sekali di perusahaan, hari ini meluangkan waktu bersama kita untuk kita bisa saling berbagi cerita inspiratif Pak Edi, ya. Sama-sama, Pak. Oke, Pak Edi. Nah, pada kesempatan pertama ini Pak Edi, ya, mungkin ada sebagian dari pemirsa kita yang mungkin belum seberapa tahu atau mungkin mengenal untuk PT Sidogiri Mitra Utama ini bergerak dalam bidang apa Pak Edi? Mungkin bisa diceritakan Pak Edi. Oh, iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan warahmatullahi wassalatan wabarakatuh. wassalaman amma ba'du. Perkenalkan, kami dari PT Sidogiri Mitra Utama. PT Sidogiri Mitra Utama ini adalah unit usaha dari Pondok Pesantren Sidogiri yang bergerak di bidang perdagangan, retail, dan jasa. Di perdagangan kami punya brand retail toko basmalah, jaringan toko basmalah. Kemudian di jasa kami juga punya macam-macam unit usaha, mulai dari percetakan, digital printing, ada apotik, kemudian grafika kita juga ada, toko spare part mobil atau kendaraan kita juga punya, Pak. Di samping kantin dan laundry yang memang itu untuk melayani di internal pesantren Pondok Sidogiri. Wah, itu semuanya di bawah basmalah semua Pak yang tadi disebutkan Pak? Iya, di bawah basmalah. Wah, luar biasa, sangat keren sekali ya, Pak Edi, ya. Alhamdulillah. Nah, belumlah, kami sebetulnya masih sangat kecil dan masih harus banyak belajar dengan mitra-mitra TQ yang lain yang notabene itu adalah PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang sangat bonafit. Sementara kami hanya kaum sarungan yang ingin mandiri saja. Oke, Pak Edi. Nah, ya. Ini kan kalau saya lihat dari company profilnya seperti yang dijelaskan Pak Edi tadi, ini adalah salah satu unit dari Kopotren Sidogiri, betul Pak ya? Kalau basmalah ini Pak ya? Ya, nah, Pak. Apa yang menjadi semangat dari Kopotren ini mendirikan toko basmalah ini, Pak? Atau mungkin latar belakangnya, berdirinya kenapa kok memilih mendirikan toko basmalah ini, Pak Edi? Sebetulnya semangat kami adalah semangat kemandirian, karena ketika kita untuk ingin punya prinsip yang mandiri, tidak terombang-ambing oleh zaman ataupun kepentingan, kita harus punya prinsip, kita harus mandiri. Nah, ketika prinsip ini harus mandiri, otomatis harus ditopang dengan kemandirian finansial juga.
kan tidak bagus kita bicara mandiri tetapi dalam operasional pesantrennya atau operasional perusahaannya masih menggunakan proposal kan seperti itu. Dari semangat itulah kemudian kami mencari peluang apa yang bisa kita maksimalkan. 2009 ceritanya ada permintaan untuk buka outlet seiring dengan banyaknya outlet-outlet retail jaringan nasional masuk ke sampai ke RT RW. Akhirnya kami masuk di 2009 itu mulai expand sampai sekarang seperti itu, Pak. Oh, berdiri tahun 2009 betul Pak ya? Kalau berdirinya Kompontren ini 1961, Badan Hukum 97. Cuma untuk basmalah mulai ekspansi keluar itu di 2009. Sebelumnya ya berupa toko atau koperasi teman-teman santri yang menyediakan ya kebutuhan mandi, makan sehari-hari seperti itu, atau toko peracangan lah kalau Jawanya seperti itu. 2009 kami mulai expand. Keluar. Nah, saat ini Pak Edi sudah berapa sih mungkin cabang atau mungkin toko basmalah yang sudah tersebar mungkin di mana aja Pak Edi? Bisa diceritakan Pak Edi? Kami masih 189 Pak. Kemarin 189? kami 89? Iya, baru buka di Probolinggo kemarin itu 2 outlet. Ya insya Allah di tahun 2020 ini kami ingin menggenapi 200 lah, seperti itu. Wah, pinginnya. Keren 200 ya. Itu tersebar di kota mana aja Pak, 200 cabang ini Pak? Masih banyak di Jawa Timur, di area Tapal Kuda, Madura, kemudian pesisir utara, mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, sedikit di Malang, dan sedikit juga di Lamongan. 4 outlet kami punya di Kalimantan Barat. Wah, keren ya. Ini rencananya nih, mau diekspan kemana aja nih Pak, rencananya Pak, planningnya? Kalau pinginnya sih kami pingin juga masuk di Jawa Timur yang Mataraman gitu. Karena memang kenapa kami konsentrasi di area itu? Karena emosional market kami lebih banyak di situ. Sementara kalau di Jawa Timur sebelah selatan atau barat itu kami belum punya emosional market, dan ini sebuah tantangan kalau kami memang bisa masuk ke sana yang tidak disupport oleh emosional market. Ke depan juga pinginnya kami ya bisa masuk ke Jakarta lah. Kalau dulu Jakarta yang masuk ke Jawa Timur, bahkan Kabupaten Pasuruan, kami pinginnya dari Pasuruan bisa masuk ke Jakarta ataupun ke Bali. Keren Pak. Iya, mohon doanya Pak. Nah, Pak Edi, jadi tadi saya sempat ya sebelum saya dalam forum ini, saya sempat lihat di YouTube bahwa toko basmalah ini juga menggandeng Pak, jadi menggandeng UMKM, betul Pak Edi ya, untuk maju bersama ekonomi kerakyatan dan sebagainya seperti itu Pak Edi. Itu konsepnya seperti apa Pak Edi? Kalau di kami kita permudah UMKM untuk masuk ke retail kami. Di antaranya adalah ke depan kami rencananya itu sistem merchant, jadi mereka yang mengelola. Karena sekarang dinas-dinas perindustrian, pertanian dari masing-masing kabupaten itu sangat aware terhadap binaannya, sehingga sempat kami sosialisasi ke Lumajang itu dikritik oleh dinas. Pak, ini dari Bondowoso kok masuk ke sini, sementara kami juga ada produk seperti ini. Oh ya, kalau gitu monggo silahkan dimaksimalkan, kami persilahkan. Silahkan isi outlet kami dari Banyuwangi sampai Sumeneb, asalkan mampu didistribusinya seperti itu. Karena kami juga memprioritaskan, tetapi seleksi pasar juga akan terjadi. Jadi kami tidak menganakmaskan, pasar nanti yang akan menilai produk ini layak sustain atau tidak, seperti itu Pak. Terkadang memang UKM ini biasanya kurang istiqomah. Ketika pasar sudah respon bagus, tiba-tiba alih profesi atau alih produk yang diproduksi oleh UKM ini, ngikuti tren saja seperti itu.
Kalau saya sempat tadi mendengar ya, saya Ya, dari ketua Kopontres Sidogiri mengatakan bahwa mereka mempunyai filosofi itu menggandeng dan menggendong, Pak ya. ya, Nah, menggandeng dan ini menggendong. ini konsep seperti apa ya? Ini yang mau ditawarkan dari Basmalah ini menggendong dan menggandeng dan menggendong. Ini seperti apa maksudnya, Pak Edi? Kalau menggendong seperti tadi itu Pak, UKM kita kerjasama yang baik sehingga sama-sama besar. Kalau selama ini UKM merasa kecil ya kita gendong untuk bisa besar. Kalau menggandeng itu kami kerjasama juga dengan toko-toko sekitar Pak. Toko-toko sekitar, contohnya ada beberapa wilayah di Madura yang itu jarang dijamah oleh akses supplier atau sales karena kami ada di situ sehingga sales masuk ke daerah situ. Kemudian kita inisiasi toko-toko sekitar ngambil bareng sehingga ketika sales kirim ke daerah itu kan tidak nanggung Pak jumlahnya. Jadi bisa sama-sama besar, disitulah kami menggandengnya di situ, menggandeng toko sekitar sehingga kita membesarkan pasar yang ada di wilayah yang sebelumnya belum terjamah oleh canvasser atau sales-sales dari supplier, seperti itu. Berarti juga memberi dampak kepada warga sekitar, Pak ya, terkait dengan Ya, program tersebut, Pak ya. Nah, harapannya seperti itu, Pak. iya. Iya. Tadi kalau nggak salah saya juga pernah melihat itu ada kayak kios Hamdalah, betul Pak Edi ya? Oh ya, kios Hamdalah ini baru kita launching di bulan ini, Pak. Trial itu di Kabupaten Pasuruan. Ke depan itu masyarakat yang ingin punya usaha Ya. dan tentunya yang paling mudah itu kan toko, Pak. Nah, ketika toko kemudian kesulitan akses barangnya, akses supply-nya, kami supply itu dan kita bantu dalam hal pencatatan keuangannya sampai ya tentunya pencatatan keuangan sederhana karena biasanya masyarakat kecil itu punya toko tapi ngerasa kok rugi terus. Padahal dia tidak sadar si bapak ini ngambil rokok tanpa sepengetahuan ibunya atau si ibu ngambil gula kopi lupa tidak dicatat kan seperti itu. Nah, kita bantu di situ ada toko yang memang sudah existing cuma ingin kerjasama, ada juga pribadi yang belum punya usaha atau lembaga-lembaga yang ingin punya usaha. Karena biasanya ada koperasi, tetapi koperasi ini tidak bergerak, ya hanya melayani snack-snack untuk santri-santrinya atau murid-muridnya. Tentunya kalau ini kita berdayakan, kita bisa maju bersama dengan distribusi yang lebih baik. Seperti itu, Pak. Ya, keren, luar biasa sekali, Cuma Pak. brandnya Kios Hamdalah, karena Kios kami Hamdalah. toko basmalah, gitu. Nah, mungkin Basmalah sendiri mungkin punya filosofi, Pak. Kenapa kok dinamakan Basmalah itu seperti apa filosofinya, Pak? Dulu sebetulnya awalnya Sidogiri Swalayan, Pak. Tapi Betul. seiring kemajuan informasi ya, perkembangan, Sidogiri sendiri itu sebetulnya kan nama pondok pesantren yang berdiri tahun 1745, jadi hampir 285 atau 3 tahun yang lalu. Dan ternyata dikenal oleh masyarakat Sidogiri ini ekonominya, mungkin perkembangan sekarang kan masyarakat hedonis sehingga ekonominya, padahal tujuan dari pesantren tidak seperti itu. Tujuan dari pesantren adalah murni pendidikan dan tafakuh fiddin. Sehingga kiai tidak berkenan kalau dikenal oleh bisnisnya. Padahal ini adalah murni untuk tujuan agama. Sehingga kami di rebranding 2014 dirubah Sidogiri Swalayan itu menjadi toko basmalah. Basmalah itu sendiri filosofinya barokah, syariah, dan maslahah. Seperti itu, Pak. Jadi yang Sidogiri dikembalikan ke pesantren, kami mengembangkan brand baru yaitu toko basmalah. Basmalah. Ya. Hamdalah sendiri mungkin punya filosofi juga, Pak. Kenapa juga namanya juga Hamdalah juga? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Ya, kita yakin kalau Bismillah sendiri kemudian yang mengucap hamdalah atau yang merasakan manfaatnya lebih banyak, itu kan tentunya itu manfaat dan barokahnya lebih banyak lagi gitu. Waduh, amin, luar biasa sekali ya. Nah, Pak Edi, selanjutnya Pak Edi. Nah, tadi saya kalau membaca sekilas, jadi bahwa Basmalah ini menerapkan konsep bisnis berbasis syariah, betul Pak Edi ya? Nah, ini konsepnya seperti apa Pak? Penerapannya di bisnisnya Basmalah sendiri seperti apa Pak? Yang diterapkan bisnis syariah ini seperti apa?
Sebetulnya kami ini kan karena basicnya pesantren Pak ya, Ya. inginnya menetapkan apa yang telah kita pelajari dari kitab-kitab kuning gitu. Mm-mm. Dalam transaksi jual beli itu sebetulnya sangat sederhana dan itu sudah sering diterapkan oleh masyarakat gitu. Contohnya dalam transaksi jual beli harus ada barang, ada penjual, ada pembeli, kemudian ada transaksi atau akad istilahnya Betul, itu. akad ya, akad. Ya, akadnya ya sederhana, saya jual, kemudian si pembeli ya saya beli kan gitu. Seperti halnya akad nikah dulu itu, Pak. Saya nikahi, ya saya terima, gitu aja sebetulnya. Tetapi ini menjadi syarat dan rukun dari jual beli yang sebetulnya kalau kita sosialisasikan bahwa ya ini syariahnya dalam jual beli. Tidak rigid seperti halnya perbankan atau lembaga keuangan di kami, seperti itu Pak. Ketika ada transaksi, ada konsumen, kita ucapkan salam, kemudian transaksi, biasanya si kasir ini akan mengucapkan saya jual. Kalau pembeli nggak terbiasa ya diam saja, tetapi diam itu kan sudah menunjukkan bahwa menerima, seperti itu. Kalau yang paham, ya saya beli. Seperti itu Pak, Nah, transaksinya. bagaimana Pak Edi? Tentunya kan kalau di Basmala ini kan mungkin customer-nya mungkin juga bisa jadi mungkin juga di luar dari komunitas kita, betul Pak Edi ya. Nah, Betul. bagaimana cara mensosialisasikan dari Basmala ini strateginya bagaimana Pak supaya mereka juga bisa memahami terkait dengan konsep syariah yang diterapkan di Basmala ini Pak? Oh iya, kalau SOP kami tidak memandang itu komunitas kita atau tidak, selagi itu beli di kami, teman-teman akan menyampaikan itu. Akhirnya ketika belum terbiasa, loh kok ada gini? Ya ini untuk transaksinya saja Ibu, gitu. Seperti itu. Jadi oh gini ya kalau di syariahnya gitu. Ya seperti ini, kalau di syariahnya jual beli, kalau syariah nikah kan beda lagi kan gitu Pak. Nah, syariah nikahnya beda Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, Iya. Pak Edi, apa namanya mungkin kelebihan apa yang mungkin menjadi pembeda dari Basmalah ini daripada toko retail yang lain Pak, yang menjadi keistimewaan atau mungkin keunggulan yang mungkin tidak dimiliki, yang tidak diterapkan di toko-toko yang lain yang mungkin yang sama dengan toko Basmalah. Kalau bicara keunggulan mungkin belum layak karena kami masih belajar Pak. Terus terang kami akui dari sisi kebersihan, pelayanan dan lain sebagainya kami sangat tertinggal jauh oleh pemain-pemain nasional itu. Tetapi semangat kami adalah bahwa kita harus muncul sebagai substitusi ketika produk lain yang belum kita sentuh. Kita ajarkan seperti halnya dalam transaksi yang sudah dilakukan syariah seperti tadi. Kemudian kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan bahwa sebetulnya dalam bertransaksi berdagang itu semuanya boleh, atau hukumnya kan saling ridho, saling rela antara pembeli dan penjual. Disitulah ada kenapa tidak boleh mengurangi timbangan, kemudian mengurangi kualitas dan lain sebagainya. Itu yang kita jaga dan ini adalah prinsip kami bahwa ketika transaksi jual beli barangnya harus jelas, kualitasnya jelas, ukurannya jelas, timbangannya jelas, kan seperti itu. Walaupun pada prakteknya kadang kita yang kurang teliti, ada beberapa barang yang itu entah permainan supplier ataupun seperti apa, dan tentunya ini kesalahan kami ketika kurang kontrol, ada beberapa barang yang hampir expired yang lolos kan seperti itu. Makanya kami tetap akan berinovasi, memperbaiki sistem, sekiranya barang yang sudah tidak layak ya kami kembalikan ke suppliernya, bukan kita teruskan ke penjual atau konsumen, karena ketika hal ini terjadi tentunya ada salah satu yang dirugikan sehingga menyebabkan tidak rela di antara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Seperti itu Pak. Ya, tapi memang kalau saya pengalaman sendiri ya, saya kalau belanja di Basmala itu pelayannya sangat bagus sekali Pak Edi ya. Jadi sempat kemarin saya kalau perjalanan, kalau dari mungkin mau ke arah Pasuruan nanti mampir di rest area itu ada Basmala juga. Di sana pelayannya sangat bagus sekali Pak Edi ya. Biasanya kalau
mungkin ya toko-toko yang lain atau mungkin supermarket yang lain ketika menyapa pembelinya mungkin sambil nata barang, selamat datang di mana. Nah, tapi kalau saya lihat di kemarin waktu saya di Basmala itu, begitu tamu datang langsung berdiri, langsung menyambut dengan salam. Ya itu luar biasa sekali Pak Edi ya. Ya, terima kasih Pak Afid. Cuma senyumnya kan tidak semanis yang lain. Iya. Tapi karena memang kami masih pakai peci semua, pakai songkok. dress code-nya bagus Pak, pakai sarung, pakai peci, menggambarkan suasana Islami sekali Pak. Ya, ke depan kami tetap Pak akan belajar juga pakai celana karena teman-teman belum terbiasa pakai celana. Cuma ada beberapa segmen pasar yang itu kita ingin praktis dinamis ketika masuk di beberapa segmen yang itu membutuhkan suasana yang lebih praktis, ya kita rencana ada yang pakai celana. Gitu, aduh, keren-keren Pak Edi ya. Nah, Pak Edi, SDM-nya yang di sana ini biasanya ini dari santri sendiri atau mungkin kita merekrut dari warga sekitar Pak Edi yang mungkin jadi kasirnya di Basmala dan sebagainya, itu bagaimana Pak Edi? Iya, tentunya dari warga sekitar Pak. Cuma hanya saja kami prioritaskan yang punya background pendidikan pesantren. Karena salah satu motivasi kami kenapa mendirikan usaha, lulusan dari pesantren atau teman-teman kita itu kan tidak memiliki jasa formal yang bisa untuk melanjutkan atau masuk ke dunia kerja yang formal. Sehingga kami buat seperti ini sekiranya teman-teman yang tidak bisa atau tidak punya saja ijazah formal itu kami tampung di sini. Seperti itu Pak. Yang penting ada referensi dari toko setempat atau SKCK-nya, kalau yang lain ngurusnya di Polsek, kalau kami di toko setempat. Itu toko masyarakat setempat. Nah, bagaimana Pak Edi sendiri kan mereka belum punya background, contohnya nggak bisa kasir mungkin, nggak bisa cara stok opnam dan sebagainya. Bagaimana langkah Basmalah ini untuk mengedukasi mereka? Kan pasti kalau pondok pesantren tentunya yang dibelajar seperti Pak Edi, kita belajar kitab kuning dan kitab-kitab yang lain. Nah, bagaimana cara langkah atau mungkin inovasi yang dilakukan dari Basmalah ini untuk mengatasi itu Pak Edi? Gini Pak, kami yakin bahwa orang yang baik itu akan mudah diajari kan seperti itu. Ketika karakternya bagus, kita tambahi skill untuk menjadi kasir, kemudian jadi apapun itu tentunya lebih mudah karena karakternya sudah bagus. Dan skill itu bisa kita latih dan jauh lebih susah ketika membentuk sebuah karakter, butuh waktu yang sangat lama. Betul sekali Pak Edi ya. Saya sepakat dengan pendapat Pak Edi ini. Ya, saya akan diajarin jenengan Pak. Oh, saya juga belajar dari Pak Edi sama ya. Oh gitu. Iya. Nah, Pak Edi ya, terakhir ini ya, pertanyaan terakhir terkait moto Basmalah ini Pak, tempat belanja yang baik. Ya, jadi ini kan kalau saya lihat tagline-nya adalah tempat belanja yang baik. Ini filosofinya apa Pak memilih tagline tempat belanja yang baik ini, apa filosofinya Pak Edi? Iya, sebetulnya semua orang kan ingin baik Pak. Betul Pak. Iya, dan baik itu menjadi cita-cita. Cita-cita kami ya Basmalah ini menjadi tempat belanja yang baik. Baik itu seperti apa? Baik ke konsumen, kemudian suasananya juga baik, ramah, dan lain sebagainya. Parameternya sangat banyak dan ukurannya juga sangat tinggi, makanya ini yang menjadi cita-cita kami, walaupun untuk saat ini masih jauh dari ekspektasi, makanya kami juga belajar dan kita kerjasama dengan TK ini untuk melatih skill tadi itu. Skill, kemudian kan teman-teman juga tidak terbiasa di perusahaan Pak, makanya kami juga ingin membuka wawasan, kemudian pengetahuan teman-teman seperti apa sih kalau kita lingkungan atau budaya kerja di perusahaan-perusahaan yang sangat besar gitu. Selama ini kan terkooptasi dengan lingkungan karena lingkungan kerja kita adalah teman-teman sendiri Pak. Iya, teman-teman sendiri, jadi kita lebih aware, bahkan tidak ada sekat pimpinan antara direksi, manajer, kadang tidak ada sekat. Makanya ketika ada kerjasama dengan TK ini kita tahu bahwa di lingkungan kerja ini seperti ini. Yang baik itu seperti ini di lingkungan kerja. Tetapi di luar lingkungan kerja ya kita teman biasa, ngobrol seperti halnya biasa. Bahkan saya pun ketika berkunjung ke cabang, ketika ada yang kenal ya seperti halnya kita teman atau alumni ketika dulu ngumpul di pesantren atau di kampus.
Tetapi kalau yang nggak kenal ya ditanya seperti halnya pelanggan biasa, seperti itu Pak. Dan saya senang ketika disapa teman-teman yang tidak kenal dengan saya, mau kemana, dari mana, saya cerita, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Edi ya. Oke, Pak Edi ya, di segmen yang pertama ini sudah cukup ya. Nanti kita akan Ya lanjut Pak. dengan segmen yang berikutnya. Terima kasih Pak Edi untuk sharing-sharingnya yang sangat Sama-sama. luar biasa. Hari ini kita sudah banyak belajar dari sosok yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Ahmad Edi Amin ya dari PT Sidogiri Mitra Utama. Beliau banyak memaparkan bagaimana sih penerapan konsep syariah dalam bisnis ya. Nah, pada part yang berikutnya kita akan belajar lagi kepada beliau, tapi jangan lupa saya mengajak sebelum kita lanjut ke part selanjutnya, saya mengajak kita untuk tetap stay di channel kita dan jangan lupa subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia. Oke, sekian dari kami. Apa kabar? Salam sukses. Ketika ingin maju kita harus bersama dan tim harus kompak, arah harus jelas dan terukur sehingga kita bisa melakukan hal yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.